Assalamualaikum. Saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bagi sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, yang ingin mempunyai sebuah amalan yang bisa diistiqomahkan dengan bertujuan untuk menyambungkan hati kepada para guru, kepada ibu bapak, kepada leluhur, kepada Rasulullah, dan kepada Allah, sehingga kehidupannya dipenuhi keridhaan, dipenuhi keberuntungan, keberkahan dimanapun berada. Maka silahkan mendownload Ratib Sirul Asror di deskripsi, nanti dijilid seperti buku ini. Salah satu manfaat daripada Ratib ini atau amalan rutin ini adalah untuk penyelarasan dan penetralan. Mungkin selama ini tanpa kita sadari kita bersinggungan dengan banyak orang. Nah, secara otomatis kita bersinggungan dengan banyak energi, banyak kepentingan, banyak ego, banyak pemikiran. Tentunya itu akan membias dan mengakibatkan terpengaruhnya kehidupan kita, baik secara kesehatan, finansial, usaha, kelancaran rezeki, ketenangan batin, ya, perjalanan spiritual dan rohani yang tanpa kita sadari semuanya tiba-tiba menjadi negatif, semuanya tiba-tiba menjadi berhenti dan terpuruk. Tentunya dengan melalui wasilah Ratib ini, ya, karena ini tersambung dengan para guru-guru. Dari guru saya Syekh Nur Alam Usman bin Harun Usman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada guru kita yang mulia Abah Guru Sekumpul, ke atas-atas hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya dengan memberikan memberikan pengijazahan tentang Ratib ini, harapan saya bisa membantu kehidupan, perjalanan spiritual, ketenangan batin bagi sahabatku semua dimanapun berada. Lalu melanjutkan bahasan kemarin tentang kiamat yang besar yang sesungguhnya telah terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tentunya apa yang saya sampaikan itu pasti ada pro dan pasti ada kontra. Tapi bagi mereka khusus yang memperdalam tentang ilmu spiritual, khususnya ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu tasawuf, maka beliau-beliau ini tentunya akan mengikuti atau menjalankan dan bertemu dengan kiamat besar pada saat ini, yaitu dengan memfanakan segala sesuatu, meniadakan segala sesuatu dari pandangannya, dari pikirannya, dari hatinya, dari rasanya, dan hanya melihat, merasakan tentang Allah yang ada di dalam segala sesuatu. Inilah salah satu wujud penyaksian kiamat besar yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Selanjutnya kita berbicara tentang kiamat kecil. Kiamat kecil adalah fananya diri kita. Ya, fananya diri kita. Kita tidak punya apapun di dalam kehidupan ini yang kita banggakan, yang harus kita tampakkan, yang harus kita munculkan, yang harus kita lihat, yang harus kita saksikan, bahkan yang harus kita rasakan. Bahwa sesungguhnya dari sesuatu yang dohir maupun sesuatu yang batin di dalam diri kita, semuanya mutlak hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipinjamkan, yang dibiaskan, yang dipantulkan di dalam diri kita,
Kita ini adalah bayangan-bayangan dari sifat-sifatnya Allah. Kita ini adalah bayangan dari nama Allah. Kita ini adalah bayangan-bayangan dari asma atau nama-namanya Allah. Dan kita ini adalah bayangan daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini adalah bayangan daripada cita rasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana bayangan itu akan bergerak apabila yang mempunyai bayangan bergerak, dan dia akan berhenti bayangan itu apabila yang mempunyai bayangan itu akan berhenti. Pendengaran kita, penglihatan kita, perkataan kita, wujud kita, kehendak kita, semuanya adalah bayangan. Dan itu milik Allah, dan itu bayangan daripada Allah. Apabila bayangan ini diminta kembali kepada Allah kapanpun, maka tidak ada daya dan upaya bayangan ini untuk mempertahankannya. Maka apabila kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kehidupan ini yang ada di dalam zahir dan batin kita, itu semuanya adalah milik Allah. Nama sebutan kita yang dipanggil sehari-hari oleh ibu bapak kita, teman kita, keluarga kita, itu semuanya milik Allah. Ya, nama itu bersama ruh. Apabila kita telah meninggal, maka keluarga kita, teman-teman kita akan berkirim doa. Ya, dengan menyebut nama itu sebagai paspor agar doa itu sampai kepada diri kita. Dan nama itu kekal bersama ruh, seperti halnya sifat daripada Tuhan kita yang maha kekal. Kenapa nama itu kekal? Karena nama itu bersumber daripada yang maha kekal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita menyadari bahwa diri kita itu adalah bayangan, sifat dari asma, dari perbuatan daripada Allah, maka sesungguhnya kita melihat Allah yang meliputi zahir dan batin kita, berupa sifat, nama, dan perbuatannya, dan cita rasanya. Dan kita tidak menyaksikan apapun di dalam diri kita. Dan kita tidak merasa mengakui bahwa pendengaran ini punya kita, nama ini punya kita, perbuatan ini punya kita. Cita, rasa, cipta yang membuahkan perbuatan, membuahkan inovasi, kreativitas yang kita lakukan. Kita tidak menyadari bahwa kita yang berperan di dalamnya, namun Allah yang berperan di dalamnya. Dan kita merasakan bahwa kita tiada, dan Allah yang nyata di dalam zahir dan batin kita. Maka sesungguhnya kita telah mengalami proses mati sebelum mati. Mati saat ini. Kita telah mengalami kematian saat ini. Tidak nanti menunggu kontrak kita di dunia ini benar-benar habis. Tapi saat ini, di saat napas ini masih terkandung badan. Keuntungan daripada apabila kita telah mengalami mati sebelum mati, dan mati, dan kita merasakan mati sebelum benar-benar kontrak kita habis, kita telah dibukakan oleh Allah tentang alam barzakh melalui terbukanya basiroh kita, melalui terbukanya syir kita, sehingga kita benar-benar menyaksikan alam barzakh itu nyata, merasakan, dan kita bisa berinteraksi dan memberikan pertolongan, perlindungan bagi mereka-mereka yang ada di dalam alam barzakh yang memerlukan sebuah berkah dan pertolongan.
Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah yang disebut mati sebelum mati atau kiamat kecil. Maka lengkaplah sudah, kemarin kami telah membahas tentang kiamat kubro. Sekarang saya membahas tentang kiamat kecil. Tentunya di dalam menghadapi dua keadaan ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang benar-benar istiqomah dan fokus di dalam perjalanan spiritualnya. Terlebih lagi dia berguru kepada seorang guru yang sanad keilmuannya tersambung kepada guru-guru hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, lidah kita meninggalkan jejak di hati, langkah kita meninggalkan jejak di bumi. Maka marilah kita menjaga lisan dan langkah kaki kita agar selalu meninggalkan jejak yang baik di dalam kehidupan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.